Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Prabowo ya disebut akan mempelajari usulan Forum Purnawirawan Forum Purnawirawan TNI ini terkait dengan pencopotan Gibran. Wow. Top ya. Jadi artinya apa? Artinya banyak ya ratusan purnawirawan TNI ini ya berbondong-bondong meramai-ramai begitu kan ya menuntut ya mendesak Presiden Prabowo ada 8 tuntutan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung saya kira ini akan menjadi cikal bakal ya bahwa kekuatan Prabowo ini seperti apa. Ya, Prabowo menyebutkan ya kabarnya begitu kan ya apa yang kemudian disampaikan oleh narasi ini begitu kan ya. Prabowo disebut akan pelajari usulan forum ya Purnawirawan TNI ini terkait dengan pencopotan Gibran. Apakah bisa begitu seorang presiden seorang wakil presiden akan dicopot? Ya, mengapa tidak? Secara prosedur gampang begitu kan ya. Secara prosedur gampang. Tapi perlukah ya selama ini Prabowo akan mencopot wakil presiden. Nah, saya kira Prabowo kan tidak bisa begitu. Yang bisa kan kewenangan DPR, terus kemudian ke Mahkamah Konstitusi, ya dilempar ke ke DPR lagi, lalu kemudian ke MPR bisa begitu. Saya kira ini Jokowi akan ketar-ketir. Saat Jokowi di Vatikan ini tidak fokus loh. Saya kira begitu kan ya. Saya yakin bahwa Jokowi tidak fokus. Kenapa? Karena sudah ada pemberitaan bahwa ya desakan dari Purnawirawan TNI ini begitu kan ya kepada Presiden Prabowo, dan bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto nampaknya akan mengkaji ya terus kemudian akan mempelajari ya bagaimana tuntutan-tuntutan itu. Ngeri bos. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya.
dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden tidak semata-mata muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti tentu ada penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan. Ngeri kan pada akhirnya begitu. Jadi saya kira banyak begitu kan tuntutan-tuntutan dari dari purnawirawan begitu kan purnawirawan TNI begitu kan untuk untuk mengusulkan pergantian wakil presiden ini. Nampaknya ini beramai-ramai di situ. jadi inilah sebuah sebuah fakta baru begitu kan kalau Pak Wiranto begitu kan sebagai penasehat khusus presiden di bidang politik dan keamanan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto yang menghormati dalam sikap pernyataan purnawirawan prajurit TNI yang membuat 8 usulan itu, 8 tuntutan itu. Saya kira ini langkah apa yang kemudian dilakukan Pak Prabowo begitu bisa saja orang-orang akan berpikir wah, jangan-jangan tuntutan ini akan benar-benar nyata. Saya yakin begitu kan konsentrasi dari seorang mantan presiden bisa saja nanti memikirkan anaknya ini gimana di tahun 2029 ini. Di lingkaran istana yang kemudian orang-orang mereka pasti ketar-ketir bos, ketar-ketir. Dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Wiranto ini secara kalem begitu kan, secara terang-terangan begitu sebagai penasihat khusus Presiden Prabowo, nampaknya menyampaikan satu persatu dan perlahan nampaknya walaupun lahan perlahan, nampaknya ini akan sangat-sangat mematikan. Jadi apa? Artinya masalah data menggundeta begitu, masalah copot mencopot Pak Prabowo Pak Wiranto ini ahlinya dong. Ahlinya dalam apa dalam sikap tutur katanya. Makanya orang banyak berspekulasi begitu kan nampaknya Pak Wiranto ini cocok menjadi wakil presiden gantikan Gibran. Jadi saya kira ini banyak tuntutan-tuntutan itu begitu. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ini. Presiden Prabowo Subianto menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Prabowo disebut menghargai, memahami, dan akan mempelajari seluruh poin yang disampaikannya, termasuk di dalamnya soal usulan pergantian wakil presiden. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap bos ngeri-ngeri sedap. Jadi
Artinya apa? Artinya Pak Wiranto ini mengatakan bahwa sesuai dengan sistem ketatanegaraan ya di Indonesia, presiden hanya ingin menanggapi secara langsung hal-hal yang masuk ya kepada domain eksekutif ya. Kita lihat saja begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau ini ya benar-benar nyata begitu. Makanya ya peran dari legislatif begitu kan, seperti DPR ya, terus kemudian dirangkul ya. Kalau mereka sepakat ada ingin pergantian wakil presiden bisa begitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah DPR mengadakan rapat, terus kemudian ajukan ke Mahkamah Konstitusi, diterima, Mahkamah Konstitusi langsung kemudian dikembalikan lagi ke DPR. Setelah DPR begitu kan ya menerima apa yang kemudian disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian rapat dengan MPR. Selesai deh. Secara prosedur kan seperti itu begitu kan. Ya, tapi kekuatan Gibran ini bukan semata-mata apa yang kemudian kita lihat tidak semudah apa yang kita pikirkan begitu kan. Kenapa? Karena kekuatan Gibran ini secara politik begitu kan. Secara politik dia kuat begitu. Karena tidak ada wakil presiden tiba-tiba diganti begitu kan ya, kecuali dulu begitu kayak Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur begitu diganti. Presiden saja bisa diganti apalagi wakil presiden, itu dulu begitu. Karena di reformasi modern hari ini begitu, saya kira ini kekuatan Gibran ini ya masih kuat begitu. Jokowi kan masih kuat dan sebagainya begitu kan ya. Seriusan ya, sampai sembuh dan obatnya jangan sampai kelewatan minum. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali ya yang disampaikan. Poin-poin hampir sering dikeluhkan ya masyarakat kalau Prabowo nggak ngasih tanggapan ya. Ini ada 8 tuntutan ya. Yang menarik itu nomor 8 yang mengusulkan ya pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 164 huruf ya Ki Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum secara ya acara MK dan Undang-Undang kekuasaan hakim. Ini yang banyak yang kemudian dikritik di situ begitu kan. Ya, pernyataan dari apa yang kemudian disampaikan 8 tuntutan itu saya kira yang paling penting begitu kan ya, Prabowo ini melihat dan mengkaji di situ begitu kan. Ada 8 tuntutan. Poin-poin itu bertentangan dengan masyarakat begitu kan. Keinginan-keinginan masyarakat di situ. Ini kan pada akhirnya kan orang menganggap wah ini jangan-jangan ada apa di balik ini semua begitu. Kalau sosok Gibran ini diganti, siapa penggantinya? Mau diganti siapa begitu kan ya? Ini justru pertanyaan penting bagi kita ya, siapa yang harus diganti? Apakah Bu Megawati? Apakah Anies Baswedan? Apakah Pak Wiranto? Apakah siapa? Atau jangan-jangan Bahlil? Ya wallahu a'lam gitu ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat sudah paham begitu kan ya, bahwa tuntutan-tuntutan dari berbagai pihak begitu kan, seperti apa yang kemudian disampaikan Pak Wiranto begitu. Ini secara mendasar dan kita tahu bahwa di negara kita begitu, di negara kita bisa saja karena ini di negara demokrasi begitu kan. Coba kita baca dalam alurnya begitu kan ya. Alurnya dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Wiranto pada kemarin sebagai penasihat khusus presiden begitu kan ya. Prabowo ini menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Prabowo disebut menghargai. Nah, menghargai, memahami dan akan mempelajari seluruh poin yang disampaikannya. Artinya kita tahu bahwa di negara kita begitu kan ya, ini kan negara demokrasi. Kalau hanya usulan-usulan dari purnawirawan ya TNI ini begitu dengan usulan yang baik begitu, mengapa tidak begitu untuk dikaji begitu kan. Tapi ya masih menunggu situasi dan kondisi. Karena apa? Karena satu sisi di negara demokrasi modern begitu kan ya, banyak kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu itu berbeda kadang begitu kan ya, kadang berbeda. Analisis kita tahu bahwa sekarang ini kalau kita analisis posisi dari seorang wakil presiden Gibran secara sah, secara konstitusi begitu kan, melihat dengan sebuah realitas yang ada, maka banyak menimbulkan hal mencurigakan begitu kan. Ada yang mengatakan ya karena sakit hati ya, yang ingin memecat Gibran, ingin mengganti Gibran. Ada yang kemudian secara realitas politik dan sosial.
Artinya apa? Artinya Jokowi memimpin 10 tahun begitu kan ya. Terus kemudian peran penting dari wakil presiden itu apa begitu kan. Terobosan baru apa begitu. Itu sehingga tidak ingin ya, inginnya masyarakat Indonesia itu menginginkan bahwa seperti Purnawirawan TNI ini bahwa presiden dan wakil presiden itu harus punya kekuatan yang sama, punya terobosan baru begitu kan. Kalau Pak Prabowo melakukan diplomasi ke luar negeri, yang melakukan negosiasi ke luar negeri, setidaknya wakil presiden membuat inovasi-inovasi terobosan baru, menyambut ya bonus demografi yang ada. Kan seperti itu. Bukan tiba-tiba ada banjir datang, foto cekrak-cekrik, bukan. Ada makan siang bergizi gratis begitu kan, datang hanya foto cekrak, bukan begitu kan. Tapi punya terobosan-terobosan baru, sama-sama bekerja. Kalau seperti itu begitu tinggal gunting peta dan sebagainya, semua orang bisa begitu. Inilah yang tidak diinginkan oleh mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa saya pribadi begitu kan ya, ini secara realistis begitu, secara prosedur ini bisa begitu kan ya, sebagai presiden ya wakil presiden ya bisa diganti begitu, bisa dicopot begitu kan ya. Tapi ya tergantung di di partai, karena mesin politiknya adalah partai. Mesin politiknya adalah partai, karena kekuatan Gibran ini kan ya masih dilirik oleh partai Golkar ya. Kalau yang lain wallahu alam begitu kan ya, maka tidak heran ketika masyarakat sekarang ini ada ketidakpercayaan begitu kan ya terhadap pemerintah begitu, sehingga orang-orang akan menganggap bahwa wah ini hanya omon-omon aja, mau ganti presiden kapanpun kalau masih 11-12 itu masyarakat begitu kurang percaya ya. Kalau wakil presiden ini copot, mungkin masyarakat Indonesia akan percaya terhadap pemimpin Prabowo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.